Pemirsa, Pulau Dewata diterjang banjir yang menyebabkan sedikitnya 14 orang meninggal dunia dan 2 lainnya masih hilang. Lalu apa penyebab banjir yang disebut sebagai yang terparah dalam 70 tahun terakhir? Benarkah karena curah hujan yang sangat tinggi atau justru akibat alih fungsi lahan? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Bencana banjir bandang meluluh lantakan Bali usai sebagian Pulau Dewata diguyur hujan lebat pada Selasa malam 9 September 2025 hingga Rabu pagi 10 September 2025. Banjir bandang dilaporkan sedikitnya terjadi di 6 wilayah yakni di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Jembrana. Banjir bandang menyebabkan akses jalan utama lumpuh, sejumlah bangunan roboh, serta beberapa fasilitas umum rusak hingga menyebabkan warga mengungsi di posko pengungsian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Kamis 11 September 2025 total 14 warga meninggal dunia dan 2 lainnya masih dalam pencarian akibat banjir bandang. Korban jiwa terbanyak berasal dari Kota Denpasar karena di kota ini banjir melanda 43 titik dengan lokasi terparah berada di wilayah Jalan Pura Demak dan Pasar Kumbasari. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Kumbasari Malam. Ini adalah salah satu pasar yang terdampak cukup parah dari banjir yang terjadi di Bali pada Selasa malam tanggal 9 September lalu. Dan memang kalau bisa saya gambarkan ini cukup parah ya pemirsa. Kita masih bisa lihat ini adalah lumpur-lumpur sisa rendaman air banjir pada hari Selasa malam dan hari ini di hari Kamis baru berhasil dilakukan pembersihan dan penyedotan. Dan kalau bisa saya gambarkan pemirsa, dari tempat saya berdiri saat ini, ketinggian air ini sampai di pedagang atas itu kira-kira tingginya 3-4 meter. Jadi kemarin pada Selasa malam ini tempat saya melaporkan dipenuhi dengan luapan air sungai. Nah ini sisa-sisanya kita bisa lihat pemirsa, ini adalah sisa-sisa lumpur yang membuktikan bahwa air kemarin merendam hingga setinggi 4 meter. Bahkan ini juga kita bisa melihat ada sampah-sampah yang tersisa di pohon-pohon sekitar dari antara Pasar Badung dan juga Pasar Kumbasari. Nah pemirsa, ini adalah jembatan yang menghubungkan antara Pasar Kumbasari dan juga Pasar Badung. Ini di atas Sungai Tukat Badung. Jadi memang kemarin saat banjir, tempat saya melaporkan ini, jembatan ini dipenuhi air sehingga tidak bisa terlihat. Artinya aktivitas pasar lumpuh total dan memang ada banyak pedagang yang mengalami kerugian akibat dari banjir yang melanda Bali pada Selasa malam. Untuk lebih jelasnya pemirsa, kita sudah bersama dengan salah satu pedagang yang berjualan di Pasar Kumbasari. Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Bu Ketut Werti. Bu Ketut Werti. Ibu jualan apa di Pasar Kumbasari? Sembako sayang. Sembako. Macam-macam kacang dah, beras, gula, lengkap itu. Berarti memang Ibu posisi jualannya di dalam. Oke. Kemudian Ibu bisa melihat kondisi tokonya ini baru hari ini atau kemarin sudah bisa melilit? Kemarin jam 7 saya udah ke pasar tapi airnya masih besar. Nggak bisa masuk gitu loh. Baru ini baru masuk. Dan hari ini setelah melihat kondisi toko Ibu seperti apa? Aduh, udah ambruk barangnya, ambruk. Udah tenggelam, nggak bisa diselamatin barang. Atas bencana yang menelan banyak korban jiwa ini, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan pihaknya bersama pemerintah Provinsi Bali menetapkan status darurat bencana dalam sepekan. Pak Gubernur ini malam ini sudah keluar, sudah tanda tangan. Tadi diskusi semula tanggap darurat bencana itu akan ditetapkan 2 minggu, tetapi karena sifat bencananya ternyata tidak terlalu besar, ya maka akan diralat menjadi cukup 1 minggu. Sehingga nanti langsung kita melakukan langkah-langkah untuk perbaikan, rehabilitasi, rekonstruksi pasca bencana. Seperti itu.
Artinya darurat ini supaya kita berkolaborasi. Pemerintah pusat juga bisa memberikan bantuan maksimal dan salah satu persyaratannya adalah pemerintah daerah meminta bantuan. Nah, meminta bantuan itu suratnya ada namanya siaga darurat dan tanggap darurat. Jadi bukan berarti ada darurat situasi yang luar biasa. BNPB juga langsung menyalurkan bantuan berupa sembako, selimut, dan matras, tenda, hingga alat evakuasi di posko-posko pengungsian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan hingga Kamis ini dari 562 warga yang dilaporkan mengungsi, tinggal 26 kepala keluarga yang masih berada di posko pengungsian. Ia pun memprediksi para warga ini akan kembali ke rumah masing-masing dalam 2 hari ke depan. Alhamdulillah ini semuanya tinggal 26 kakak yang masih berada di pengungsian dan tidak ada dapur umum karena rata-rata mungkin logistiknya gampang dicari ya. Dan mungkin 1-2 hari mereka sudah akan kembali ke rumah masing-masing setelah tadi ada penjelasan mekanisme bantuan yang diberikan. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan banjir di Pulau Dewata kali ini merupakan banjir terparah akibat tingginya curah hujan sejak 70 tahun terakhir. Koster enggan menyimpulkan bahwa banjir terjadi karena adanya alih fungsi lahan dan ulah oknum masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Imbas tempat pembuangan akhir Suwung ditutup untuk sampah organik sejak awal Agustus 2025. Saya menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di Bali tanggal 10 yang lalu, bukan tanggal 10, tanggal 9 mulainya. 9 hujan itu akibat hujan yang sangat lebat. Yang menurut keterangan sejumlah pihak itu sejak 70 tahun baru pertama kali terjadi hujan selebat itu. Terjadi di mana-mana sepanjang hari dari tanggal 9 pagi sampai dengan tanggal 10 pagi. Itulah yang mengakibatkan banjir, terutama akibat tingginya air sungai Tukad Unde. Tukad Badung. Ini Tukad Badung. Nah, ketinggian airnya melebihi ketinggian tanggul sehingga masuk ke pasar Kumbasari, lantai basementnya, kemudian masuk juga ke lantai pasar Badung. Nah, di pasar Badung ini bahkan basementnya ada 2 lantai, ketinggiannya 8 meter. Itu semuanya kena banjir. Yang di situ juga 4 meteran, tapi ketinggian airnya tidak sampai, kemarin itu kira-kira 1 meter sampai 2 meter. Nah, berkat kerja keras bersama Bapak Wali Kota, Bapak Pangdam, Bapak Danrem, kemudian juga Basarnas, tokoh-tokoh masyarakat, semuanya terjun bersama-sama, sehingga banjirnya sudah bisa diatasi. Banjir bandang yang menerjang Bali menjadi sorotan media asing. Media asal Inggris Guardian memberitakan bagaimana sejumlah akses jalan di Denpasar dan sekitarnya lumpuh akibat banjir. Banjir juga mengganggu tujuan wisata di Pulau Dewata. Hal serupa juga diberitakan media asal Australia, Sydney Morning Herald, yang menyoroti jumlah korban jiwa. Dalam laporannya, media itu melaporkan bagaimana saluran air yang tersumbat sampah akhirnya memicu aliran deras yang mengalir ke jalan dan pemukiman. Apapun penyebabnya, banjir bandang di Bali adalah bencana yang semestinya bisa dicegah. Langkah konkret pemerintah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mitigasi bencana harusnya dilakukan. Sebab bagaimanapun Bali adalah destinasi wisata berkelas internasional yang menunjukkan wajah Indonesia. Banjir bandang di Bali adalah alarm keras bahwa sistem mitigasi, kesiapsiagaan, serta perlindungan sosial kita jauh dari kata ideal, tidak hanya di Pulau Dewata, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.